Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 672, Sobat. Luli hanya memalingkan matanya dari gurita setelah si Jun berada di perutnya. Dia melambaikan tangan dan Hulang terbang ke singa laut biru. Itu dan gurita kembali ke Luli, tinggal di sampingnya. Luli berdiri di kepala ular laut. Melihat wakil Master Hades Society dengan tenang, Luli berkata, "Siapa kamu? Apakah aku ingin menjadi musuh Hades Society? Bukan itu intinya. Aku ingin tahu apakah Hades Society ingin menjadi musuhku. Atau, apakah kamu berpikir untuk membunuh saya?" Luli tidak masuk akal tetapi para pejuang Hades Society benar-benar memahaminya. Dia memberikan ancaman, memanfaatkan pengaruh Grand Master of Demon Slaying Hall. Hades Society tidak akan berani membunuh Luli di depan umum. Yang Tiancheng, wakil Master Hades Society, marah dengan amarah bahwa kumisnya berdiri di akarnya. Menatap Luli, dia berkata, "Aku Yang Tiancheng dari Hades Society." "Luli, apa yang kamu coba dapatkan? Mengapa kamu muncul di wilayah kita dengan 3 Raja Bis dan membunuh orang-orang kita? Kamu tidak akan melihat akhir sampai Anda memberi kami akun lengkap." Petik 2. Tidak ada akhir. Apa sebenarnya yang kamu maksud? Luli memandang Yang Tiancheng dengan acuh tak acuh dan mendengus, "Kamu tidak akan melihat akhirnya. Pertapa Solar Dragon bersekongkol dengan Zhao Moyang dan Li Yang untuk membunuhku. Zhao Moyang dan Li Yang, aku membunuh mereka." Pertapa Solar Dragon melarikan diri ke wilayahmu sendiri dan mengklaim dia adalah salah satu dari kalian. Sekarang, si Jun, dia memfasilitasi pelarian Pertapa Naga Surya dan dia mencoba membunuhku. Jadi, bisakah aku mengatakan bahwa Hades Society adalah yang memerintahkan Pertapa Naga Matahari dan 2 lainnya untuk menjebak dan membunuhku? Petik 2. Yang Tiancheng dan yang lainnya merasakan kepala mereka berputar. Mereka tidak mengenal Zhao Moyang atau Li Yang. Tetapi mereka telah mendengar tentang Pertapa Naga Matahari. Bagaimanapun, pria ini terkenal di Central Plains karena menjadi cabul. Luli berbalik dan menabrak Hades Society dengan menyapu. Dialah yang menunggang kuda-kuda tinggi. Dia bertindak seolah-olah dia ingin menempatkan Hades Society di tempat yang sulit, sehingga sulit bagi Yang Tiancheng untuk bereaksi. Mereka tidak bisa menyerang atau membunuh Luli. Menyinggung Luli praktis memprovokasi anjing gila. Mereka hanya diberitahu bahwa 3 Raja Bis menyerang tetapi tidak bahwa ketiga Raja Bis terkait dengan Luli. Bagaimana mungkin Beast Kings mendengarkan perintah Luli? Yang Tiancheng dan yang lainnya sama-sama terkejut. Yang Tiancheng merasa malu bahwa si Jun meninggal tepat di bawah hidungnya di depan umum. Yang Tiancheng merasa mereka harus melakukan sesuatu atau Hades Society akan dipermalukan jika kata-kata keluar. Yang sedang berkata, Yang Tiancheng tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata dengan sarkasme, "Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Anda membunuh orang-orang kami tanpa alasan. Jadi, saya harus menjatuhkan Anda. Kami akan membiarkan Grand Master Xing menghakimi." "Baik," Luli menukas, "lakukan. Aku akan membunuh 4 orang bersamamu terlebih dahulu dan kemudian aku akan membenturkan kepalaku ke dinding dan bunuh diri. Kamu ingin mencobanya?" Petik 2, Yang Tiancheng terdiam. Mereka telah melihat orang-orang yang tidak masuk akal tetapi tidak ada yang seperti Luli. Itu diragukan apakah Luli bisa membunuh 4 prajurit Realm manusia Sovereign atau membenturkan kepalanya ke dinding. Namun, bagaimana jika Hulang dan 3 Beast Kings, secara praktis, bisa memenuhi syarat sebagai 4 prajurit Realm Sovereign Human? Dengan kehadiran begitu banyak prajurit yang kuat, Luli akan merasa sulit untuk menabrak tembok. Tetapi bagaimana jika dia mulai menghancurkan diri sendiri? Hades Society tidak akan bisa membela diri jika Luli dipaksa mati di depan umum. Apa yang akan dipikirkan Xing Mu tentang itu? Apa yang akan dia lakukan? Hades Society memiliki koneksi di Aula Pembantai Iblis, tetapi mereka tampak jauh lebih rendah daripada koneksi Istana Samsara. Selama bertahun-tahun, Hades Society telah menyinggung banyak kekuatan. Jika pasukan-pasukan itu menggunakan ini sebagai alasan untuk menambah kemarahan Xing Mu, bersatu untuk menyerang perkumpulan Hades, itu akan menjadi kehancurannya. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Tiancheng tiba-tiba menggerakkan bibirnya untuk mengirim suara kepada Luli, "Luli, jangan pergi terlalu jauh. Ketika kita menumpahkan semua kepura-puraan dari keramahan, Anda juga tidak akan bisa hidup dengan nyaman."
Kami tidak akan mengejar Anda tentang masalah si Jun. Anda pergi sekarang, dengan Beast Kings. Petik 2. Yang Tiancheng, terganggu. Lu Li memang mengharapkan ini. Dia menjadi bosi dan tidak masuk akal dengan tujuan untuk memaksa Hades Society untuk menyerah. Dunia tidak menjalankan aturan dan banyak yang tidak masuk akal. Semakin lemah, semakin mudah menjadi sasaran intimidasi. Lu Li hanya ada di sini untuk membunuh pertapa naga matahari, tidak untuk menyenangkan masyarakat Hades. Terlebih lagi, dia sangat ingin kembali ke dunia sepi untuk menyelamatkan Bai Qiuxue. Setelah beberapa pemikiran, Lu Li berkata, Budi, datang ke sini. Mari kita bicarakan. Sobat, 4 pejuang kerajaan sovereign manusia dari Hades Society, Hu Lang, dan prajurit keluarga Si dibuat terdiam. Mereka tidak tahu bahwa Yang Tiancheng dan Lu Li telah berkomunikasi secara diam-diam. Mereka terkejut melihat Lu Li tiba-tiba mengambil sikap baik dan memanggilnya, teman. Jika kamu tidak bisa memberikanku tawaran yang bagus, aku akan memimpin pasukan untuk menghancurkan gurun utara dan dataran awan. Yang Tiancheng bertindak dengan cara yang arogan tapi dia berinisiatif terbang ke arah Lu Li yang menutup telinga dengan apa yang dikatakan Yang Tiancheng. Lu Li memerintahkan ular laut untuk terbang. Hu Lang khawatir tetapi Lu Li melambai agar dia tetap tenang sehingga Hu Lang tidak pergi. Dengan terbang menjauh, Lu Li menawarkan Hades Society jalan keluar dengan bermartabat. Jika Hades Society dipermalukan, Yang Tiancheng akan ditempatkan pada posisi yang sulit. Pada saat itu, tidak akan ada jalan keluar yang mudah dan pertapa Solar Dragon mungkin bisa pergi. 3 mil jauhnya dari kota, Lu Li yakin tidak ada yang akan mendengar mereka berbicara. Dia berhenti dan berkata, Wakil Tuan Yang, Anda ingin kami pergi. Baik, tangkap Solar Dragon untuk kami dan ganti rugi kami. Pertapa Solar Dragon, kompensasi. Kumis Yang Tiancheng menari dengan marah lagi. Dia balas, Lu Li, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu harus mengerti ini. Kamu memulainya dan membunuh orang-orang kami. Kami sudah melakukan bantuan Xingmu dengan tidak meminta pertanggungjawabanmu. Kamu ingin kami melakukan sesuatu untukmu. Kompensasi. Apa yang Anda pikirkan? Petik 2. Baiklah. Baik. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata sambil menyeringai, Budi, jangan marah. Kamu bukan anak muda dan cobalah untuk berhati-hati. Aku tidak akan meminta kompensasi. Kamu pergi dan mendapatkan pertapa Solar Dragon untukku. Kamu harus bisa menjatuhkannya. Dia hanya seorang prajurit rilem manusia sovereign. Bagaimana kalau itu? Petik 2. Tidak. Yang Tiancheng menarik wajah panjang. Dia berbalik dan berkata, pergi sekarang dan kami akan lupa bahwa kamu membunuh orang-orang kami. Jika kamu berani membuat keributan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Beraninya kamu. Lu Li mengepul dengan amarah. Dia menepuk tanduk ular laut dan itu terbang. Lu Li memandang kembali Yang Tiancheng dengan marah dan berkata, jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Tetapi jika aku membunuh seseorang dalam keluargamu dalam perjalananku dan membantai beberapa kota, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu, menggigil dengan amarah, Yang Tiancheng berteriak, kembalilah ke sini. Aku akan membelikannya untukmu. Tapi, kamu harus pergi sekarang. Kamu menunggu di Laut Awan. Aku akan menyerahkannya kepadamu setelah beberapa hari. Berurusan. Lu Li menyeringai dan berkata, Budi, jangan keras kepala. Aku tidak ingin membuatnya jelek. Jangan panggil aku Budi. Aku tidak mengenalmu dengan baik. Yang Tiancheng berpaling dari wajah Lu Li yang menyeringai marah. Setelah Lu Li terbang pergi, Yang Tiancheng mengertakkan gigi dan berkata, Anda memiliki beberapa tahun lagi. Begitu waktunya habis, saya akan menghancurkan semua keluarga dan teman-teman Anda di dataran awan dan gurun utara. Babak 673, mengundang penghinaan. Lu Li dan Hu Lang kembali ke Laut Awan dengan 3 Raja Bis. Hades Society mengirim pesan kepada orang-orang di sepanjang jalan, melarang siapapun untuk menantang atau menyerang Beast Kings. Hades Society juga membuat perintah lelucon. Mereka mengizinkan siapapun untuk berbicara apapun tentang Beast Kings dan menyatakan bahwa pelanggar akan dihukum mati. Yang sedang berkata, mengingat skala masalah ini, tidak mengherankan bahwa informasi akan bocor. Masyarakat umum disimpan dalam kegelapan tetapi keluarga besar mempelajari berita itu. 12 keluarga kerajaan adalah yang pertama diberi informasi. Tentu saja, mereka tidak membiarkan berita itu menyebar lebih jauh. Oleh karena itu,
yang diketahui oleh masyarakat umum adalah bahwa 3 Raja Beast mengejar manusia dan mereka masuk ke wilayah Hades Society. Kemudian, pejuang yang kuat dari Hades Society mengusir 3 Beast Kings dari Central Plains. Karena perintah pembungkaman diberlakukan dengan cepat dan ketiga Beast Kings tidak menyebabkan terlalu banyak korban, masalah ini segera mereda. Namun, keluarga besar tidak bisa tetap tenang karena, itu terkait dengan Lu Li, yang, dengan sangat terkejut, bisa mengendalikan Beast Kings. Selama jutaan tahun, manusia telah mempelajari cara mengendalikan Swan Beast. Pada awal sejarah, manusia berada dalam posisi lemah. Swan Beast yang kuat diselimuti. Jumlah binatang Swan di sekitar tanah besar tidak terhitung. Manusia berdiri untuk diberdayakan seandainya mereka bisa mengendalikan Beast Kings. Sayangnya, banyak yang telah belajar untuk waktu yang lama namun manusia terbaik yang bisa dilakukan adalah mengendalikan Swan Beast peringkat keempat atau kelima, yang tidak ada gunanya. Bagi banyak orang, ini adalah penyesalan seumur hidup. Beruntung bagi manusia, Kaisar Langit terbalik datang untuk menyelamatkan. Hari ini, seseorang akhirnya bisa mengendalikan Beast Kings dan dia mengendalikan 3. Banyak yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Lu Li mengendalikan ketiga Raja Beast untuk membunuh si Jun. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Mereka tidak tahu bagaimana Lu Li melakukannya atau apakah dia bisa mengendalikan Beast Kings dalam waktu yang lama. Tapi setidaknya, dia telah melakukannya. Secara alami, masalah itu menjadi sensasional. Selain itu, identitas Lu Li sensitif. Keempat kekuatan itu merasa terganggu. Mereka tidak khawatir Lu Li akan memerintahkan kerumunan Beast Kings untuk membuat kekacauan. Namun, mereka khawatir bahwa Xing Mu akan berjanji untuk melindungi Lu Li seumur hidup mengingat betapa berbakatnya dia atau membawa Lu Li ke Aula Pembantai Iblis. Tapi Aula Pembantai Iblis tidak memberikan respons beberapa hari setelahnya. Kata-kata adalah bahwa setelah Xing Mu mendengarnya, dia tidak memberikan apa-apa selain senyum. Di kota pesisir ada kedai berselera yang dibangun di atas tebing. Lantai atas kedai yang disediakan di pemandangan laut, sangat indah. Saat ini, beberapa tuan muda dan wanita muda dengan jubah elegan ada di sini. Jika Lu Li lewat, dia akan mengenali mereka semua. Lu Xuan, Lu Ni, Ji Mengtian, Ji Mengyao, Yang Xuan, Dai Feiyu dan Yang Yu dikumpulkan bersama. Tak satu pun dari mereka yang mengatakan apa-apa dan semua minum dan merajuk. Yang Xuan, Lu Ni dan Ji Mengyao tampak frustrasi. Dai Feiyu secara mental terganggu. Hanya Lu Xuan dan Ji Mengtian yang tetap tenang dan tenang. Bang! Setelah duduk sebentar, Lu Ni menamparkan meja, berdiri dengan marah dan berkata, bagaimana bisa kecil itu seberuntung itu? Kenapa 3 prajurit Realm manusia Sovereign Real tidak dapat membunuhnya? Kapan dia mulai mengendalikan Beast Kings? Dia membuat saya sangat marah. Petik 2. Ji Mengyao menambahkan, menggertakkan giginya dengan kebencian, dia pasti menggunakan beberapa benda tabu atau mempelajari beberapa keterampilan tabu atau dia tidak akan bisa mengendalikan Beast Kings. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki catatan? Jika kita dapat menemukan bukti benda atau keterampilan tabu, bukan anjing tua Xing Mu yang bisa melindunginya. Petik 2. Kakak, jaga mulutmu. Ji Mengtian berkata dengan serius dan memberi Ji Mengyao pandangan memarahi. Ji Mengyao menyentuh hidungnya dan duduk. Dia mabuk dengan api amarah. Jika kata-kata keluar bahwa dia tidak menghormati Xing Mu, Istana Samsara mungkin tidak terpengaruh tetapi dia akan berada dalam masalah. Lu Xuan melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika ada bukti, kita tidak akan dapat menemukan mereka. Siapa yang harus kita kirim? Dia memiliki prajurit Realm manusia Sovereign Realm dan Raja Beast dengan dia. Siapa yang bisa mendapatkannya? Lu Ni berkata dengan sedih, bagaimana kalau kita menghabiskan sejumlah uang dan meminta prajurit Realm Bumi Abadi untuk bergerak? Kita tidak perlu mencari bukti. Kita bisa meminta prajurit Bumi Abadi Bumi untuk membunuh Lu Li. Ji Mengyao, Yang Xuan dan Yang Yu sangat tertarik dengan saran Lu Ni. Yang lain mungkin tidak tahu tetapi mereka mengerti betul bahwa, ada banyak pejuang tua yang hidup dalam pengasingan di tanah-tanah besar. Mereka adalah prajurit yang telah menyinggung 12 keluarga kerajaan dan harus bersembunyi. Mereka sangat membutuhkan bahan mistis. Untuk memobilisasi prajurit dari keluarga mereka sendiri untuk membunuh Lu Li adalah sesuatu yang tidak ada dari mereka yang berani melakukannya. Membawa masalah bagi keluarga mereka sendiri bisa menjadi bencana besar. Karena itu, untuk beberapa upaya terakhir,
mereka menggunakan pasukan di luar keluarga mereka masing-masing. Mereka meminta prajurit Realm manusia Sovereign Alam dari Serenity Plains untuk menyerang Awan Plains dan mereka telah membayar pertapa naga surya untuk menyergap Luli di istana bawah tanah. Terlebih lagi, mereka mungkin memiliki gagasan untuk beralih ke pejuang alam abadi bumi dari keluarga mereka sendiri tetapi mereka pasti akan ditolak. Tidak ada tuan muda atau wanita muda di sini hari ini yang memiliki wewenang untuk melakukan itu dulu. Namun, jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari pejuang alam abadi bumi dari luar keluarga mereka, Luli pasti akan terbunuh tidak peduli seberapa terampilnya dia. Dia bisa mengendalikan 100 Beast Kings dan masih tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pejuang Realm manusia Sovereign manusia atau Beast Kings tidak ada apa-apanya dalam menghadapi kemarahan seorang pejuang alam abadi bumi. Ji Mengtian dan Lu Xuan saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Lu Xuan tidak mengatakan apa-apa. Ji Mengtian berdiri dan berkata, "Kamu terlalu berpikiran sederhana. Pertama-tama, bisakah kamu bayangkan biaya untuk meminta seorang prajurit bumi abadi untuk membantu? Juga, bahkan jika kita bisa menawarkan sesuatu yang akan menarik bagi prajurit seperti itu, apakah Anda mengira orang-orang di aula pembantai iblis itu idiot? Mereka mungkin meninggalkan kita sendirian ketika kita menggunakan prajurit Realm Sovereign manusia. Tapi begitu kita beralih ke prajurit Realm bumi abadi dan mengambil tindakan, kita tidak akan bisa lepas dari kematian." Petik 2. Luni, Yang Xuan dan yang lainnya saling memandang. Ji Mengyao dan Yang Xuan tampaknya mengerti tetapi Luni, Dai Feiyu dan Yang Yu masih bingung. Luni tidak mendapatkan penjelasan dari Ji Mengtian jadi dia menoleh ke Lu Xuan dan bertanya, "Aula pembantai iblis tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Luli. Mengapa mereka melakukannya jika kita menggunakan prajurit Realm bumi abadi? Karena kita akan melewati batas." Lu Xuan menjawab sambil menghela nafas, "Semuanya dalam jumlah sedang. Mengapa Grandmaster mengatakan dia akan melindungi Luli selama 10 tahun? Kamu belum memikirkan alasan yang mendasarinya, bukan? Di permukaan, Grandmaster berusaha untuk tidak menyenangkan wakil guru dan keluarga kita. Faktanya, dia sedang berusaha menekan Luli agar dia dapat tumbuh dengan cepat dalam waktu 10 tahun itu. Grandmaster membantu Luli berkembang secara tidak langsung. Jika Grandmaster ingin menyelamatkan Luli setiap kali, menurut Anda siapa yang bisa menentangnya? Apakah Anda lupa kejadian 600 tahun yang lalu?" Petik 2. 600 tahun. Luni dan Dai Feiyu menggigil. Yang Xuan dan Ji Mengyao yakin dan mereka jatuh ke kursi mereka dengan lemah. Berdiri, meletakkan tangannya di punggung, Lu Xuan berkata, 600 tahun yang lalu, Grandmaster membunuh Master ketiga dan 4 patriark lainnya sendiri dan yang berani mengatakan tidak. Xingmu adalah orang yang memiliki resolusi dalam membunuh. Dia tidak akan berpikir dua kali begitu dia berkomitmen. Karena itu, sepertinya dia kebobolan kepada wakil Master tetapi sebenarnya dia hanya menguatkan Luli. Petik 2. Saudari Mengyao, Anda pikir itu tidak beralasan bahwa Anda menggunakan prajurit dari Serenity Plains untuk menyerang dataran awan. Anda pikir aula pembantai iblis tidak tahu kami meminta 3 prajurit Realm kedaulatan manusia untuk menyergap Luli. Anda telah meremehkan Luli. Aula pembantai iblis. Petik 2. Leluhur keluarga kita telah menjauh dari pertarungan kita melawan Luli dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Perseteruan ini sekarang masih ada di antara kita kaum muda dan tidak dapat disangkal bahwa kita telah dibantu oleh beberapa pejuang kerajaan Sovereign manusia. Di sisi lain, jika kita pergi ke pejuang alam abadi bumi, tidak hanya aula pembantai iblis, tetapi juga keluarga kita tidak akan memaafkannya. Itu akan membuat marah Grandmaster Xing. Petik 2. Sekarang Luli dapat mengendalikan Beast Kings, tidak ada gunanya untuk memobilisasi lebih banyak prajurit Realm Sovereign manusia dan kita tidak bisa pergi ke prajurit Realm bumi abadi. Keluarga kita tidak akan membiarkan kita begitu terburu-buru. Lu Xuan menghela nafas. Dia sepertinya dikalahkan. Menatap laut, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Kami telah kehilangan dan kita harus mengakuinya. Kita harus menunggu sampai waktu 10 tahun habis kecuali beberapa dari kita bisa menjadi yang terbaik dari prajurit Realm manusia Sovereign Realm atau mencapai dunia abadi bumi. Kita harus menelan rasa sakit sekarang dan Anda harus menemukan cara untuk melakukan itu bahkan jika Anda tidak bisa. Kami hanya akan mengundang penghinaan untuk mengguncang perahu." Petik 2. Bab 674, Penghinaan. Mengakui kekalahan. Yang Xuan,
Luni, dan Ji Mengyao frustrasi. Mereka memendam amarah dan berharap bisa memotong Luli menjadi beberapa bagian. Mereka sangat merindukan berita kematian Luli dan mereka tidak bisa tidur nyenyak. Sedikit yang mereka harapkan dari hasil seperti itu. Semua orang yang hadir di sini disukai dan dicintai dalam keluarga mereka. Mereka dilahirkan dengan sendok emas di mulut mereka. Tidak sekalipun mereka dianiaya, apalagi menderita. Ji Mengtian, Yang Xuan, Lu Xuan, Luni dan Dai Feiyu ditahan oleh Luli selama berbulan-bulan, selama waktu itu mereka mengalami serangan petir. Mereka telah melihat kematian dan mereka telah kembali, lagi dan lagi. Itu lebih menyakitkan daripada di neraka. Akhirnya, mereka diselamatkan setelah beberapa bulan dan Wakil Master akan membunuh Luli secara langsung ketika Luli dan Grand Master bersama-sama mempermalukannya dan Tuan Muda dan Wanita Muda diasingkan ke alam darah. Mereka dalam bahaya fatal pada banyak kesempatan dan menderita secara menyedihkan. Pada akhirnya, dengan strategi Lu Xuan dan terobosan Ji Mengtian ke alam manusia yang berdaulat, mereka berhasil menjadi yang terbaik bagi penduduk asli di alam darah dan bertahan. Ji Mengyao dan Yang Yu dibebaskan belum lama ini. Yang Yu baik-baik saja sementara Ji Mengyao secara mental disiksa hingga ia hampir kehilangan akal. Dia adalah wanita muda yang tersayang. Suatu kali, dia adalah wanita muda yang paling dikagumi di Central Plains, yang membuatnya bangga dan sombong. Namun, dia telah dipermalukan. Semua orang tersedak dengan kebencian. Jika mereka tidak bisa menemukan cara untuk melampiaskan kemarahan itu akan menjadi monster di pikiran mereka, yang akan mempengaruhi kultivasi mereka dan membahayakan masa depan mereka. Mereka memiliki lebih dari 8 tahun lagi. Bagi para pejuang tua, ini bukan apa-apa, kilasan waktu. Tetapi bagi orang-orang muda di sini, mereka merasa itu terlalu lama. 8 tahun sangat berharga bagi para remaja putra. Jika mereka tidak dapat menemukan kedamaian batin untuk diolah, seluruh hidup mereka akan terpengaruh. Lu Xuan tersenyum pada reaksi yang lain. Dia berkata, "Apa? Kamu tidak mau melakukannya? Kamu bisa pergi jika kamu mau. Keluarga Lu berhenti. Lakukan apa yang kamu mau. Luni, ayo kembali ke Mystic Armor City." Lu Xuan berjalan keluar dengan santai. Dia sepertinya tidak keberatan dengan Luli. Luni jarang memiliki pendapatnya sendiri dan selalu mengikuti jejak Lu Xuan. Sekarang Lu Xuan sudah pergi, Luni tidak punya pilihan lain selain menginjak kakinya dan pergi. Tuan Muda Xuan berhati besar. Dai Feiyu berseru. Ji Mengtian tersenyum dan berkata, jika Lu Xuan benar-benar baik-baik saja, dia akan mencapai alam manusia yang berdaulat. Dia adalah yang paling khawatir tentang kematian Luli. Antara kita dan Luli, hanya ada kebencian. Tetapi antara dia dan Luli, ada ancaman statusnya. Petik 2. Yang Xuan menghela nafas dan siap pergi ketika Yang Yu bertanya, apakah kita benar-benar membiarkannya pergi? Apakah kita perlu menderita selama 8,5 tahun? Melihat kembali Yang Yu, Yang Xuan berkata, Lu Xuan benar. Kami hanya akan mempermalukan diri sendiri untuk kembali ke Luli sekarang. Sepertinya sudah lama, 8 tahun, tetapi tidak mungkin untuk mengubah awan Plains dan Gurun Utara menjadi kekuatan super. Paling tidak mungkin mereka dapat memiliki prajurit rilem bumi abadi hanya dengan melalui sumber daya mereka. Oleh karena itu, jika Anda ingin membalas dendam, tunggu selama 8 tahun. Kembali dan berkultivasi, semua mencoba untuk mencapai rilem manusia sovereign. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi dengan pasukan kita dan membunuh jalan kita ke Gurun Utara dan dataran awan. Petik 2. Yang Xuan pergi bersama Yang Yu. Satu-satunya yang tersisa di sini adalah Ji Mengyao, Ji Mengtian dan Dai Feiyu. Dai Feiyu menepuk-nepuk dadanya, menghela napas dan berkata, aku akan pergi sekarang. Mengtian, kamu telah mencapai alam manusia yang berdaulat. Aku harus bekerja lebih keras juga. Dai Feiyu sudah pergi. Ji Mengyao tidak bisa melepaskannya. Berdiri di jendela, dia menatap ke laut. Kakak, Ji Mengtian berjalan dan berkata, Xingmu telah menekan Luli. Dengan cara yang sama, dia juga menekan kita. Jika kita bisa memanipulasi monster itu di pikiran kita dengan baik, monster itu akan berubah menjadi pedang, kepala kita, memacu kita setiap saat sehingga kita dapat membalaskan dendam diri kita sendiri. Saudari, berkultivasi sekarang. Dalam 8,5 tahun, Anda dan saya akan pergi ke Gurun Utara dan memusnahkan seluruh keluarganya. Petik 2. Baik,
Di mata Ji Mengyao, ada rasa dingin. Dia mengepalkan tangan dan nadinya muncul. Wosh! Sebelum mereka pergi, seorang pria bergegas masuk. Dia berlutut dan melaporkan, "Nyonya, saya mendengar berita dari Silong City. Yang Tiancheng menangkap pertapa naga surya dan menyerahkannya kepada Lu Li secara langsung. Lu Li membunuh pertapa naga matahari di depan publik di kota. Tubuh tersebut adalah masih tergantung di atas tembok kota." Bang! Ji Mengyao tidak bisa tenang lagi. Dia meraih cangkir teh, menghancurkannya ke tanah dan wajahnya memelintir marah. Ji Mengtian sendiri tidak jauh lebih baik. Niat Lu Li untuk membunuh pertapa naga matahari di depan publik kota sudah jelas, dia mempermalukan mereka, membalas, menakuti dan mempermalukan mereka. Keduanya memikirkan Lu Li. Ketika mereka menatap ke laut, mereka tampak melihat Lu Li di atas bis King sambil menertawakan mereka dalam diam. Mereka berdiri sebentar. Kemudian, pengintai itu kembali dengan perintah dari ayah mereka agar mereka segera kembali ke kota Samsara dan bahwa mereka tidak boleh lagi mengejar Lu Li. Ji Mengtian dan Ji Mengyao saling memandang dengan senyum pahit. Lu Xuan, Yang Xuan dan yang lainnya pasti telah menerima pesanan juga. Mereka tidak akan diizinkan untuk bertindak seperti yang mereka inginkan sekarang bahwa Lu Li dapat mengendalikan bis Kings. Lu Li memang mengeksekusi pertapa naga matahari di depan semua orang di kota Silong dan dia melakukannya sendiri. Ketika pertapa surya naga dibawa ke Lu Li, dia hampir tidak melekat pada kehidupan. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh Lu Li, reputasi Hades Society hancur berantakan. Yang Tiancheng sudah bermurah hati dengan tidak membunuh pertapa Solar Dragon. Setelah Lu Li mengakhiri kehidupan pertapa naga matahari, dia melompat ke atas ular laut dan kembali ke laut awan seperti yang dia janjikan dan tidak membuat masalah lagi. Untuk terbang kembali ke Pulau Ketenangan dari sini akan menghabiskan waktu setengah bulan, tetapi Lu Li tidak punya pilihan lain. Dia tidak berani mengambil formasi teleportasi, takut bahwa yang ada di Pulau Ketenangan akan hancur pada saat dia mencapai kota perairan. Dalam hal ini, ia akan memiliki jalan yang lebih panjang. Lebih penting lagi, dia pikir Little White mungkin datang kepadanya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke jalan semula sehingga ia dapat mengambil Little White jika itu muncul. Dia tidak takut akan bahaya apapun kali ini. Keempat kekuatan tidak akan mengejarnya kecuali mereka tidak takut akan balas dendam Xingmu. Dia percaya Ji Mengtian dan yang lainnya dipanggil kembali ke keluarga mereka setelah insiden ini. Lu Li sendiri juga menahan kemarahan. Jika Ji Mengtian muncul, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Tapi dia masuk akal. Dia tidak mengejar Ji Mengtian atau Lu Xuan. Untuk membunuh pertapa naga matahari di depan umum adalah cara Lu Li melampiaskan kemarahan. Lu Li tidak membiarkan ketiga Raja Bis pergi sekarang kalau-kalau ada bahaya. Dia memutuskan untuk membebaskan mereka setelah mereka tiba di Pulau Ketenangan. Dia tidak berencana membawa Beast Kings ke Cloud Plains atau Deserted World, karena mereka bukan binatang rohnya. Ketika dia ada di sekitar, dia bisa mengendalikan mereka tetapi ketika tidak, mereka akan melakukan kerusuhan, yang sangat beresiko. Tuan Muda Li, luangkan waktu untuk berkultivasi. Melihat bahwa Lu Li sedang mencari kemana-mana, Hulang berkata sambil tersenyum, berkultivasi dan pada saat kita kembali, Anda akan mencapai Realm Lord Nobeem. Jangan pedulikan hal lain, saya akan mengawasi Little White. Petik 2. Baik. Duduk-duduk untuk waktu yang lama itu membosankan. Lu Li memang membutuhkan waktu untuk berkultivasi sehingga dia bisa sepenuhnya siap untuk mencapai Realm Lord Mulia. Babak 675, Little White hilang. Waktu berlalu dengan cepat selama kultivasi. Segera, sudah 17 hari. Karena Hulang mengurus semuanya di jalan, Lu Li hanya keluar budidaya 2 kali untuk makan sesuatu dan tidur siang. Hulang telah memeriksa dengan kekuatan psikis di sepanjang jalan tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak menemukan Little White. Sekarang, satu-satunya harapan Lu Li adalah di Pulau Ketenangan. Patriark keluarga Gu merawat Little White. Mungkin setelah gagal menemukan Lu Li, Patriark akan membawa Little White ke Pulau Ketenangan untuk menunggu mereka. Mereka semakin dekat ke Pulau Ketenangan. Lu Li merasakan jantungnya berdebar kencang. Meskipun Little White bukan binatang rohnya, itu menimbang nilai lebih untuk Lu Li, seperti adiknya. Little White cerdas sehingga bagi Lu Li, itu seperti manusia lainnya. Mereka lebih dekat dan lebih dekat ke pulau itu. Hulang sudah mulai memeriksa dengan kekuatan psikis. Dia mengangguk dan berkata,
Formasi teleportasi di Pulau Ketenangan diperbaiki. Ada prajurit dari keluarga Wei dan seorang prajurit Rilem manusia kerajaan. Oh, tidak, tiga. Kucheng dan Heini di sini. Di mana Little White? Luli tidak peduli dengan prajurit keluarga Wei atau Kucheng. Yang dia khawatirkan adalah Little White. Hulang diperiksa lagi dengan kekuatan batin. Pulau Ketenangan itu luas dan Hulang ingin memastikan dia sampai ke setiap sudut. Hulang melanjutkan tetapi Luli sudah merasa cemas. Itu menunjukkan bahwa Little White tidak berada di Island of Tranquility. Merasakan rasa urgensi, Luli berteriak kepada ular laut, cepat. Ular laut datang dengan sayap. Itu meledak dalam buram putih dengan kepakan sayapnya. Gurita dan singa laut biru ada tepat di belakang. Wosh, wosh, wosh. Banyak prajurit terbang dari Pulau Ketenangan. Di depan mereka berdiri seorang prajurit Rilem manusia Sovereign Real setengah baya. Prajurit lain menatap tiga Raja Bis dengan gugup. Dua prajurit Rilem Sovereign manusia lainnya telah mengendalikan ki dan energi mereka. Mereka adalah Kucheng dan Heini dari pasukan Luling. Prajurit Rilem manusia Sovereign setengah baya tidak khawatir. Dia membungkuk sambil tersenyum dan berkata, "Saya Wei Xiang, Tuan Muda Lu. Baiklah, bisakah Anda membiarkan para Raja Buas berhenti di luar pulau? Kami memiliki banyak warga sipil di sini." Kucheng dan Heini pasti tahu tentang Luli yang keluar dari bahaya. Mereka hanya membungkuk sedikit dan berkata, "Penasihat negara. Luli sedang tidak ingin mengobrol dengan Wei Xiang, Kucheng dan Heini." Luli menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa kota. Segera, awan gelap menutupi wajahnya. Dia tidak menemukan patriark keluarga Gu atau Little White di kota. Melihat bahwa formasi teleportasi diperbaiki, Luli melambai ketiga Raja Bis dan berkata, "Pergilah, aku tidak membutuhkanmu lagi. Jangan berbuat jahat." Tiga Raja Bis itu cerdas. Mereka bersemangat mendengar kata-kata Luli dan kemudian berembus ke utara. Segera, mereka menghilang ke laut. Mengambil nasib rodanya, Luli terbang di udara. Dia mengangguk kepada Kucheng dan Heini dan kemudian menangkupkan tinjunya ke arah prajurit Rilem manusia Sovereign setengah baya dan berkata, "Tuan Wei, senang bertemu denganmu. Aku mencari binatang buasku jadi maafkan aku karena kurang sopan. Tuan Wei, sudahkah orang-orangmu melihat binatang putih kecil seukuran telapak tangan? Dan anak buahku, patriark keempat keluarga Gu. Juga, di mana Gumin, tuan muda ketiga keluarga Gu dan yang lainnya?" Petik 2. Wei Xiang mengerutkan kening dan menjawab dengan kasihan, "Gumin dan yang lainnya sudah mati. Tentang binatang buas Anda, saya perlu bertanya-tanya." Wei Xiang melambaikan tangan ke seorang prajurit Nobel Lord Rilem yang langsung pergi untuk memeriksa. Hulang dan Luli saling memandang dan kemudian berkata dengan dingin, "Apakah Gumin dan yang lainnya dibunuh oleh pertapa Solar Dragon?" "Saya rasa begitu." Wei Xiang mengangguk dan berkata, "Formasi teleportasi di sini dihancurkan dan semua prajurit yang kuat di kota terbunuh. Gumin berada di pulau tempat istana bawah tanah berada. Dia dan lebih dari 1.000 prajurit keluarga saya semuanya terbunuh." Petik 2. Sangat kejam. Luli mendengus, menggigit giginya. Pertapa Solar Dragon dan dua lainnya yang datang bersamanya semuanya mati sekarang. Dia harus membalas dendam dari Lu Xuan dan Ji Mengtian sekarang. Setelah beberapa saat berbasa-basi, prajurit Rilem Lord Rilem kembali. Dia memberi hormat kepada Luli dan berkata, "Aku sudah bertanya yang masih hidup di pulau dan pengintai kita. Tak satu pun dari mereka melihat kembalinya binatang buas Anda atau patriark keempat dari keluarga Gu." "Saya mengerti." Luli mengangguk dan menoleh ke Hulang yang akhirnya selesai menyapu pulau. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. "Apakah badai masih terjadi di barat?" Luli bertanya pada Wei Xiang. "Jika itu masih berlangsung, mungkin Little White masih di dalam untuk berkultivasi." "Tidak." Wei Xiang yakin tentang hal itu dan menjelaskan, "Itu sudah berhenti lebih dari 10 hari yang lalu." "Hulang, Kucheng dan Heini, mari kita pergi dan mencari tahu." Luli berpikir bahwa dia bisa pergi ke tempat badai itu berada. Bagaimana jika 4 patriark keluarga Gu berada di dekatnya dengan Little White? Wei Xiang tahu bahwa si putih kecil itu penting bagi Luli. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Memobilisasi prajurit di kota untuk menyebar untuk menemukan binatang putih seukuran telapak tangan untuk Tuan Muda Lu." Luli mengangguk penuh terima kasih dan kemudian terbang ke barat bersama Hulang, Kucheng, dan Heini.
Luli bisa merasakan bahwa Wei Xiang berharap untuk obrolan yang mendalam tetapi dia tidak berminat. Mereka terbang ke tempat badai itu dengan cepat. Luli dan yang lainnya mencari di daerah dengan radius lebih dari 300 mil. Hasilnya mengecewakan. Mereka tidak menemukan patriark keempat dari keluarga Gu atau Little White. Mereka melanjutkan dan memperluas radius pencarian hingga lebih dari 30.000 mil. Mereka mencari sepanjang hari dan hanya kembali ke kota ketenangan dengan kekecewaan dalam gelap. Kembali ke kota, tidak ada berita yang lebih baik. Patriark keempat dan Little White menghilang. Mereka mungkin dibunuh atau jatuh ke laut dan dimakan oleh binatang suan. Tuan Muda Li, jangan khawatir. Si putih kecil itu kuat dan berada dalam badai petir. Petapa surya naga tidak akan bisa membunuhnya. Hulang menghibur Luli dan kemudian menambahkan, ada kemungkinan bahwa ketika patriark keempat dari keluarga Gu mendeteksi sesuatu yang salah, dia membawa Little White kembali ke Cloud Plains. Harapan Luli dinyalakan kembali oleh prospek. Formasi teleportasi kembali ke dataran awan diperbaiki. Mereka bisa kembali ke dataran awan segera. Jika Little White tidak berada di Cloud Plains, Luli bisa meminta seseorang untuk datang dan mencarinya. Luli memaksa dirinya untuk menyatukannya dan mulai berbicara bisnis dengan Wei Xiang. Dia memberitahu Wei Xiang tentang apa yang terjadi di pulau kecil itu, memberinya cincin antar ruang yang ditinggalkan oleh Wei Yuan dan berkata, ini diberikan kepada saya oleh Wei Yuan. Saya sangat menyesal dia mati untuk saya. Saya harap Anda bisa menjaga keluarganya, Tuan Wei. Nanti, aku akan mengunjungi keluarga patriarkmu untuk mengucapkan terima kasih. Petik 2. Wei Xiang sangat terpukul dengan berita itu. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini, Tuan Muda Lu. Patriark keluarga mengirim saya untuk meminta maaf kepada Anda. Lagi pula, Anda diserang di wilayah kami. Kami akan membiarkan kuil Buddha Agung tahu dan membiarkan mereka menghakimi. Luli tidak memiliki keinginan keadilan yang liar. Itu dilakukan oleh 4 kekuatan. Apa yang bisa dilakukan kuil Buddha Agung tanpa bukti? Dia khawatir sakit tentang Little White sehingga dia tidak sabar untuk kembali. Dia mengatakan pada Wei Xiang untuk mencari Little White untuknya dan jika mereka bisa menemukannya, dia akan memberi hadiah kepada mereka. Tanpa tetap makan dengan Wei Xiang, Luli mengambil formasi teleportasi dan segera pergi. Keluarga Wei sangat mementingkan apa yang terjadi di Pulau Ketenangan. Ketika Wei Yuan menghancurkan jimat jade untuk memberitahu keluarga Wei, seorang pejuang Rilem Bumi Abadi dengan pengetahuan tentang diversion segera terbang. Dia tiba di Pulau Ketenangan dalam hitungan 4 atau 5 hari. Kalau tidak, formasi teleportasi tidak akan diperbaiki secepat ini. Kali ini, Luli dan ketiganya bersamanya dipindahkan ke Shining Cloud City, sebuah kota pesisir di Cloud Plains. Jaraknya panjang. Teleportasi membutuhkan waktu lebih dari setengah hari. Berdengung. Ketika kelompok itu muncul dalam formasi teleportasi, yang pertama mereka lihat adalah Luling. Dia mengenakan gaun putih, secantik bunga bakung. Ketika dia melihat Luli, dia merasa lega dan tersenyum. Senyumnya cukup indah untuk menerangi seluruh Shining Cloud City. Setelah melihat Luli sebentar, dia berkata dengan lembut, kamu kembali, terima kasih dewa. Aku sudah siap untuk berjuang ke Central Plains untuk membalaskan dendammu jika kamu tidak berhasil. Bab 676, Berpengetahuan. Suara Luling lembut dan nadanya baik. Dia membuatnya tampak seperti mereka hanya mengobrol tentang masalah keluarga. Entah bagaimana, Luli merasakan benjolan di tenggorokannya. Dia tahu bahwa Luling tidak hanya mengatakan. Jika sesuatu terjadi padanya, Luling pasti bisa pergi ke Central Plains dengan semua prajurit kuat yang dimilikinya. Dia akan membunuh murid sebanyak mungkin dari 4 keluarga dalam upaya yang gagal dan kemudian binasa seperti bunga malam. Luling datang dengan tekad yang teguh. Karena mereka masih anak-anak, Luli jarang melihatnya meneteskan air mata. Dia bahkan tidak menangis ketika dia hampir dioleh Dihu dan harus naik kembali dari gunung setelah memotong kakinya sendiri. Dia bukan orang yang memberikan janji-janji mudah dan yang dia buat dia akan memenuhi dengan semua usahanya. Dia tidak akan ragu bahkan ketika sampai pada titik hilang. Kak, aku minta maaf. Luli meraih tangannya. Dia mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menunjukkannya ke sebuah kastil dan yang lainnya mengikuti mereka. Begitu mereka memasuki kastil, Luli mulai bertanya tentang Little White. Luling mengerutkan kening mendengar berita itu. Dia memanggil seorang pria untuk menyelidiki dan menghibur Luli, memintanya untuk menceritakan semuanya sejak awal.
Luli memberikan akun terperinci. Dia bahkan mengatakan kepadanya tentang dia membangunkan skill Bloodline baru dan mengendalikan Beast Kings. Yah, itu adalah berkah tersembunyi. Keterampilan garis darah ini sangat kuat. Anda dapat membunuh prajurit Realm Sovereign manusia sekarang. Luling mengangguk setelah mendengarnya keluar. Tapi dia tidak banyak bertanya. Setelah jeda, dia mendengus dan berkata, Lu Xuan, Lu Ni, Ji Mengtian, Ji Mengyao, Yang Xuan, Dai Feiyu. Mereka sangat terlibat dalam penyergapan ini. Kita tidak akan melupakan ini. Nanti, kita akan pergi ke mereka dan bunuh mereka satu persatu. Petik 2. Aku merasa kasihan padamu. Luling menepuk wajah Luli dan melanjutkan, kamu telah melakukannya dengan baik. Saya pikir dataran awan, dataran Serenity dan Gurun Utara akan damai sekarang. Sebelum waktu kita habis, tidak ada yang akan menimbulkan masalah di sini. Kita dapat melakukan bisnis dengan kuil Buddha yang hebat, dapatkan banyak bahan mistis dan kita memiliki Inferno. Mungkin dalam 8 tahun, kita berpeluang memiliki 1 atau 2 pejuang alam abadi bumi. Petik 2. Iya nih, Lu Li mengangguk. Di Inferno, mereka dapat mempelajari makna mendalam dengan sangat cepat dan kuil Buddha Agung dapat memasok mereka dengan bahan mistis yang tidak mereka miliki. Semuanya sudah siap dan semuanya datang ke keberuntungan prajurit Sovereign Realm manusia. Jika mereka cukup beruntung, ada kemungkinan bagi mereka untuk mencapai alam abadi bumi. Kanan, Luli mengeluarkan gulungan kulit, menyerahkannya kepada Luling dan berkata, Kak, ini adalah keterampilan okultisme kuno. Itu bisa membuat boneka berjalan yang luar biasa yang tidak lebih lemah dari prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Ini sangat bagus. Mengambil alih, Luling mempelajarinya dengan cermat. Luli bertanya dengan terkejut, Kak, kamu mengerti bahasa kuno? Luling menyeringai dan menjawab, aku tahu banyak. Luli tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa kasihan padanya. Luling berada di bawah tekanan lebih banyak daripada dirinya. Untuk menemukan jalan keluar dalam 10 tahun, dia harus memeras otaknya. Dia pasti telah mempelajari bahasa kuno untuk menemukan metode dari keterampilan dan sastra kuno. Russell. Setelah 1 jam, seorang prajurit Realm manusia Sovereign datang untuk melaporkan, Saintes, saya telah mengirim orang ke kota-kota terdekat tetapi tidak ada yang menemukan Little White atau Patriark keempat keluarga Gu. Luli sedih dengan berita itu dan kecemasan harus muncul di wajahnya. Luling menepuk tangannya dan berkata, kamu harus mengerti sekarang bahwa kamu telah tumbuh. Menjadi gugup tidak akan membantu dan itu hanya akan memperburuknya. Little White sangat kuat dan sangat cepat. Tidak ada orang biasa yang dapat membunuhnya atau menangkapnya, tidak apa-apa kalau hilang sekarang. Kita akan menemukan Little White. Biarkan aku menanganinya. Luling melambaikan tangan ke prajurit Realm Sovereign manusia dan berkata, kirim kata-kataku. Dapatkan beberapa pengintai ke Pulau Ketenangan dan mengirim pesan ke Central Plains juga. Memobilisasi prajurit di Cloud Plains, Serenity Plains, dan di sepanjang wilayah pesisir. Dapatkan hamparan Little White. Kita harus menemukannya. Petik 2. Luli mengerti itu tidak ada gunanya untuk pergi mencari sendiri. Membiarkan pengintai menangani lebih baik karena pencarian mereka akan lebih profesional. Setelah Luling memberi perintah, banyak orang akan mengambil tindakan untuk melihat setiap sudut dunia. Jika Little White masih hidup, itu akan segera kembali. Luli berkata kepada prajurit itu, jika kamu menemukan Little White, jangan lakukan apa-apa. Beritahu aku segera. Aku khawatir Little White akan menyerang para pengintai. Little White hangat hanya untuk segelintir orang. Itu akan menyerang jika orang asing menghampirinya. Pesanan sedang dikirim dan pengaturan telah dilakukan. Luli mengesampingkan masalah Little White dan bertanya, Kak, bagaimana keadaan Serenity Plains sekarang? Baik, Luling berkata, kami telah menduduki sebagian besar wilayah. Beberapa pasukan yang selamat berlari dan mengintai untuk melakukan kerusakan. Saya pikir kami perlu 6 bulan lagi sebelum kami dapat menstabilkan situasi. Ini tidak mengejutkan. Butuh waktu lama untuk menstabilkan Cloud Plains. Saat itu, Tuni bernama Kaisar. Jika Luling adalah permaisuri, perlu waktu setahun untuk menyelesaikannya. Keripik turun. Luli tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele. Dia mengajukan pertanyaan lain, bagaimana kabarnya di Inferno dan Gurun Utara? Baik, Luling mengangguk tetapi tidak menjelaskan. Luli menenangkan pikirannya. Dia berpikir sebentar dan berkata,
aku akan menunggu di sini selama beberapa hari. Jika aku tidak mendengar tentang Little White, aku akan kembali ke dunia sunyi untuk menyelamatkan Kyuxue. Yakin, Lu Ling berkata, aku tidak akan pergi untuk saat ini. Serenity Plains perlu dikelola dan ada pembersihan untuk dilakukan di beberapa pulau. Aku perlu membuat beberapa pengaturan lain karena banyak pengintai dari Central Plains telah menemukan jalan mereka ke Serenity Dataran dan Dataran Awan. Kita harus menyingkirkan mereka. Petik 2. Terima kasih, saudari. Lu Ling menghela nafas. Lu Ling memikul semua beban dari dua dataran dan gurun utara. Kembali ketika Nyonya Yan mengelola gurun utara, dia sudah merasa sangat bermasalah. Lu Ling pasti lebih parah. Tidak masalah. Lu Ling tersenyum. Entah bagaimana, ada kesedihan di matanya ketika dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali kita belum memiliki apa-apa tentang ayah kita. Kamu telah membuat kekacauan besar di Central Plains sehingga dia pasti sudah mendengarnya. Mungkinkah itu, dia tidak di Central Plains sekarang? Petik 2. Ayah. Lu Ling mengerutkan kening. Ayahnya tertutup dalam gerakan dan jejaknya. Dia tidak datang untuk melihat putra dan putrinya sendiri setelah meninggalkan Ais Abyss. Kemana dia pergi? Apa yang telah dia lakukan? Atas perintah Lu Ling, puluhan ribu orang bergerak. Lebih dari 10.000 dipindahkan ke Pulau Ketenangan dan jumlah yang sama pergi ke Laut Awan dalam upaya untuk mencari Little White. Keluarga Wei juga mengalokasikan banyak prajurit di Pulau Ketenangan. Banyak warga sipil yang bingung dengan kenyataan bahwa begitu banyak orang berusaha menemukan seekor binatang buas. Sudah 5 hari tetapi tidak ada berita. Lu Ling tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia bisa menunggu di Shining Cloud City sehingga dia bisa melakukan hal yang sama di dunia sepi. Dia meninggalkan masalah itu ke Lu Ling dan berteleportasi kembali ke dunia sepi sendirian. Di Snow Mountain of Dragons, wanita manis itu membeku cukup lama. Lu Ling tidak sabar untuk menyelamatkannya. Seorang wanita muda membeku sementara pikirannya berhasil. Di dunianya tidak ada yang lain selain kegelapan dan kedinginan. Dia telah hidup seperti ini selama beberapa tahun. Lu Ling khawatir bahwa Bai Kyuxue tidak bisa bertahan lagi sebelum dia mengalami gangguan mental atau menjadi mengigau. Bab 677, Darurat. Kembali di dunia sepi, Lu Ling merasa santai untuk menghirup udara di sini. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menganggap dunia sepi sebagai rumahnya, markasnya. Mungkin karena orang-orang di sini. Atau, itu karena ini adalah mundur dari kekacauan dunia di mana dia tidak perlu khawatir tentang serangan terbuka dan rahasia di luar. Dia merasa betah tinggal di sini. Dia berteleportasi ke Snow Mountain of Dragons tanpa berhenti. Dia tidak pergi ke Inferno atau melihat siapapun. Namun, ketika dia tiba di Gunung Salju Naga, Ye Cha, Ming Yu dan Lu Feixue semua ada di sini. Meng Zi dan Cekar telah menjaga Snow Mountain of Dragons dengan pasukan mereka. Bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang. Mengetahui bahwa Lu Ling kembali, Bai Xias Huang datang bersama Lu Feixue. Lu Ling tidak memberi tahu mereka apa yang dia alami saat ini. Dia hanya memberikan laporan singkat dan mengatakan bahwa Lu Ling telah mengendalikan Serenity Plains dan semuanya damai dan bahwa oleh beberapa orang beruntung, dia membeli obat mujarab untuk menyelamatkan Bai Kyuxue. Bai Xias Huang menangis gembira dan mendesak Lu Ling untuk merawat Bai Kyuxue. Dia lebih tenang dan meminta Ye Cha untuk mengundang Patriark Ras Senong. Kepala Biara Kuil Buddha Agung mengatakan bahwa ketiga tanaman itu harus ditanamkan dalam kekuasaan dan kemudian direbus dengan air untuk diambil Bai Kyuxue untuk disembuhkan. Dia akan tidur selama beberapa bulan atau setengah tahun karena dia akan lemah. Tetap saja, Lu Ling tidak bisa bersikap ceroboh. Dia harus memiliki beberapa profesional medis untuk berada di sini. Kejutan adalah hal terakhir yang dia inginkan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Patriark keluarga dan leluhur lainnya dari ras Senong tiba. Lu Ling meminta Meng Zi dan Ye Cha untuk berjaga di luar dan membunuh siapa saja yang berani mendekat. Kemudian, bersama dengan Patriark keluarga ras Senong, Bai Xias Huang, Cekar, dan Lu Ling pergi ke ruang es dan memberitahu Patriark keluarga ras Senong tentang situasi Bai Kyuxue. Patriark keluarga dari ras Senong dan ketiga leluhurnya berdiskusi sebentar untuk menyiapkan rencana. Lu Ling senang dengan itu sehingga dia menyerahkan buah bodi dan dua tanaman lainnya kepada mereka agar mereka membuat ramuan. Patriark keluarga ras Senong membawa masalah ini ke tangannya sendiri, takut bahwa ramuan yang berharga akan rusak. Lu Ling sedang menonton di samping.
Buah bodi hanya matang setiap ratusan tahun. Jika patriark keluarga ras Senong merusaknya, Luli akan menghancurkannya sampai mati. Setelah 1 jam, ramuan dengan aroma yang indah sudah siap. Patriark keluarga dari ras Senong membawanya ke ruang es dengan sangat hati-hati. Formasi di ruang es dinonaktifkan untuk menghentikan pengumpulan udara dingin. Family Patriarch of the Senong Rache sendiri memecahkan es di luar Bai Qiuxue sedikit demi sedikit. Luli, Bai Xias Huang, dan Cekar berdiri di samping, menahan napas dan menutup mulut mereka, takut satu suara saja akan mengganggu keluarga patriark dari ras Senong dari menyembuhkan Bai Qiuxue. Esnya pecah. Wajah Bai Qiuxue yang diputihkan ditunjukkan kepada Luli dan yang lainnya. Dia hampir tidak bernafas dan tubuhnya masih seperti mayat. Patriark keluarga dari ras Senong dan para leluhurnya segera bertindak. Dari tangan mereka datang cahaya hijau yang mengalir ke tubuh Bai Qiuxue perlahan. Itu adalah energi kehidupan yang bisa membawa vitalitas ke dalam manusia dan kesempatan hidup. Bahkan mereka yang hampir mati dapat memperpanjang hidup mereka sedikit lebih lama setelah mendapatkan energi ini. Bai Qiuxue tampak lebih baik setelah beberapa saat. Dia masih pucat tetapi tidak lagi seperti mayat. Patriark keluarga ras Senong mengambil bagian itu dan memberinya makan. Semakin lama digunakan, semakin tidak efektif. Patriark keluarga ras Senong akan senang untuk menuangkan lebih banyak energi kehidupan ke Bai Qiuxue tetapi mereka harus memberinya ramuan sekarang. Dia memberi makan seluruh mangkuk dan menggunakan air hangat untuk membersihkan ramuan. Para leluhur melanjutkan untuk menuangkan energi kehidupan ke dalam dirinya sementara patriark keluarga memeriksa denyut nadinya dan memantau situasinya. Waktu terus berjalan. Tidak ada lagi udara dingin di ruangan itu. Keringat menetes dari dahi Luli. Bai Xias Huang meraih lengan Luli dengan gugup dan hampir menggigit bibirnya. Waktu untuk 3 dupa untuk membakar berlalu dan kemudian 1 jam. 3 patriark masih menuangkan Bai Qiuxue dengan energi kehidupan. Dia menjadi lebih baik dan napasnya pulih. Luli dan Bai Xias Huang gemetar karena kegembiraan. Dia menatapnya dan berbisik, dia baik-baik saja. Aku bisa merasakan dia pulih sekarang. Air mata jatuh dari matanya. Vena muncul dari tangannya sambil menggenggam lengannya. Dia menggigil. Luli tersenyum dan memeluknya. Dia membiarkan semua pemesanan pergi dan meletakkan tangannya di pinggangnya sambil menatap Bai Qiuxue. 2 jam kemudian, ketiga patriark berhenti menuangkan energi kehidupan. Mereka berdiri tetapi gemetaran. Mereka sepertinya 10 tahun lebih tua. Cekar, bawa ketiga patriark ini untuk beristirahat. Beri mereka bahan mistis yang mereka butuhkan untuk pulih. Luli melambai padanya. Dia memanggil 2 orang untuk membantu ketiga leluhur itu pergi. Patriark keluarga ras Senong, yang telah duduk di tempat tidur es untuk memeriksa Bai Qiuxue, membuka matanya, berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Luli, "Ya dewa, dia sudah stabil sekarang. Racunnya adalah larut. Saya pikir dalam beberapa hari semuanya akan hilang. Tapi setelah bertahun-tahun dibekukan, fungsi tubuhnya telah terpengaruh dan dia perlu pulih perlahan-lahan. Saya pikir dia akan bangun dalam 3 bulan dan dia akan memiliki untuk dirawat kembali ke kesehatan selama setengah tahun." Petik 2. Terima kasih banyak, Patriark keluarga Ding. Luli membungkuk dan begitu pula Bai Xias Huang. Keduanya merasa sangat lega. Family Patriarch of the Senong Rache tidak akan bercanda tentang hal itu. Bai Qiuxue keluar dari hutan. Di bawah bimbingan Ding Gui, Patriark keluarga ras Senong, Luli membawa Bai Qiuxue dengan lembut dari ruang es ke kastil yang berdekatan dan menempatkannya di tempat tidur di kamar tempat Bai Xias Huang dulu tinggal. Ding Gui dan ketiga patriark tinggal di dekatnya. Luli dan Bai Xias Huang ada di kamar sepanjang waktu. Setiap beberapa jam, Ding Gui akan datang untuk memeriksa. Tapi dia tidak memberi Bai Qiuxue energi atau eliksir lagi. Bai Qiuxue lemah sekarang dan banyak organnya rusak. Menggunakan tonik kuat akan membahayakan karena dia belum bisa menerima itu. 5 hari berlalu dan Luli merasa sudah 5 tahun. Dia bahkan untuk sementara waktu melupakan Little White. Luli merasa dia bisa bernapas lagi ketika Ding Gui yakin bahwa racun dalam sistem Bai Qiuxue hilang dan dia pulih. Napas Bai Qiuxue kembali ke tingkat pasien normal dan dia terlihat lebih baik sekarang. Luli memeriksa dengan cermat. Darahnya mengalir. Dia baik-baik saja sekarang. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa bangun. Setelah 5 hari, Bai Qiuxue sepenuhnya stabil.
Luli meminta Bai Xias Huang untuk merawatnya sementara dia pergi keluar untuk memeriksa hal-hal lain. Berita dari Cloud Plains mengecewakan Luli. Little White tidak ditemukan dimanapun dan tidak ada petunjuk. Seolah-olah Little White dan patriark keempat keluarga Gu menghilang ke udara. Karena begitu banyak yang berusaha, tidak ada gunanya cemas sekarang. Dia harus menunggu. Dia mulai berkultivasi. Begitu waktu 10 tahun berlalu, pasukan keempat pasukan akan berkerumun seperti serigala. Hal ini menggantung di atas kepala Luli seperti pedang. Dia harus menghitung setiap menit dan berkultivasi. 3 hari kemudian, Yecha tiba-tiba datang ke kamar, yang membuat Luli khawatir. Yecha membawa berita penting bersamanya, sesuatu terjadi di Inferno. Beberapa prajurit misterius datang dan korban di antara pengintai sangat hebat. Babak 678, menakutkan. Berita terakhir yang ingin didengar Luli adalah beberapa keadaan darurat. Khawatir bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Yang dia inginkan adalah berkultivasi dengan tenang, menunggu Bai Qiuxue bangun sehingga dia bisa melihatnya segera setelah dia melakukannya dan dia bisa ada di sana untuknya, mengatakan padanya betapa dia merindukannya dan betapa menyesalnya dia. Yang sedang berkata, Luli tidak bisa mengabaikan ketika ada yang salah di Inferno. Tak perlu dikatakan, Inferno sangat penting bagi Luli dan Luling mengingat jumlah bahan mistis di sana. Apa yang membuatnya lebih penting adalah bahwa Inferno dapat memfasilitasi studi makna mendalam. Inferno adalah negeri harta yang tak ternilai yang tidak akan membiarkan hal-hal yang salah terjadi. Yecha baru saja menerima berita itu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa sehingga dia tahu sedikit. Luli mengajukan beberapa pertanyaan. Dia pergi ke kamar untuk memeriksa Bai Qiuxue dan menyuruh Ding Gui merawatnya dengan baik. Bai Xias Huang juga tinggal untuk menjaga adiknya. Pada saat yang sama, Luli meminta Meng Zi dan Cekar untuk mempertahankan Bai Qiuxue sampai nafas terakhir mereka dan bahwa mereka dapat mengakhiri hidup mereka sendiri jika terjadi sesuatu pada Bai Qiuxue. Dengan semua yang diatur, Luli mengirim seseorang untuk memberi tahu Luling. Tidak ada prajurit rilem manusia sovereign di dunia sepi dan Inferno. Semua keluar untuk mengambil komando dan membersihkan musuh. Ada kemungkinan bahwa beberapa Beast King seperti Fire Leopard King akan muncul dan Luli tidak akan bisa mengelola sendiri. Ayo pergi. Bersama dengan Yecha, Luli berteleportasi. Mereka harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi terlebih dahulu. Mereka terus berteleportasi dan tiba di Inferno hanya dalam waktu 1 jam. Base Camp Inferno dipenuhi dengan sedikitnya 10.000 orang. Luli mengatakan bahwa orang hanya diizinkan masuk dan tidak keluar untuk mencegah kebocoran informasi. Yecha sendiri yang bertanggung jawab untuk mengawasi. Banyak yang berkultivasi dan banyak yang beristirahat. Mereka yang beristirahat berkumpul ketika mereka melihat Luli masuk. Mingyu dan Lu Feiyu telah kembali ke Inferno untuk beberapa waktu sekarang. Mereka berlari dari kejauhan. Ini bagus. Luli melihat banyak wajah yang akrab dan mereka telah membuat terobosan di ranah mereka. Sejumlah murid berbakat sedang berkultivasi dan berkembang dalam kecepatan yang mencengangkan. Jumlah besar kristal Suan yang diinvestasikan setiap bulan tidak sia-sia. Memberhentikan. Luli melambaikan tangannya. Dia berjalan ke lembah dengan Mingyu dan Lu Feiyu sambil bertanya, apa yang terjadi? Berapa banyak yang mati? 15. Mingyu berkata dengan suara rendah, ada danau api di sebelah barat wilayah Fire Kilin. Danau itu penuh dengan lava dan juga eliksir. Beberapa saat yang lalu, kami mengirim 5 pengintai untuk melihat tetapi kelima jade, jimat kehidupan hancur. Pada hari Anda kembali, saya mengirim 5 pengintai lagi dan membiarkan seorang pejuang Rilem Lord Rilem memimpin tim. Namun, seluruh tim dihancurkan. Petik 2. Karena itu, aku bergegas kembali dari Snow Mountain of Dragons. Aku memobilisasi 5 pengintai lagi selama beberapa hari terakhir. Di antara mereka adalah prajurit Rilem Lord Rilem baru dari perlombaan Qian Phoenix. Sayangnya, mereka semua pergi. Luli menoleh ke Yecha dan mendeteksi sedikit kesedihan dan ratapan di mata yang terakhir. Luli bertanya, siapa itu? Yeru, anak yang baik. Dia baru saja mencapai Rilem Lord Nobeem. Yecha berkata dengan kesakitan. Qian Phoenix Rache memiliki lebih banyak prajurit Noble Lord Rilem selama bertahun-tahun tetapi jumlah totalnya masih kurang dari 20. Siapapun yang sekarat akan membuat Yecha menderita. Tidak ada kata-kata yang cukup menghibur. Luli menepuk pundak Yecha dan bertanya lagi pada Mingyu,
15 sudah mati sekarang dan kamu tidak menemukan apa-apa. Apakah itu Raja Bis? Disitulah tempat itu menakutkan. Mingyu dan Lu Feixue saling memandang dengan bingung. Lu Feixue menjelaskan, ketika Yeru pergi, kami memberinya 3 jimat batu giok dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus menghancurkan yang pertama jika itu adalah Beast King, yang kedua untuk monster dan yang ketiga untuk manusia. Namun, keduanya yang kedua dan ketiga hancur. Petik 2. Apa? Mata Luli dan Yecha terbuka lebar karena kaget. Mereka tidak percaya telinga mereka tetapi Mingyu mengangguk. Dia mengeluarkan 3 jimat batu giok dan 2 rusak. Luli bertanya dengan terkejut, apakah Yeru salah? Ada manusia lain selain kita di Inferno. Pintu masuk dikendalikan oleh kekuatan Luli. Jika beberapa orang yang tidak sah menyelinap masuk, Mingyu dan Yecha akan membuktikan diri mereka tidak berguna. Memang, Yeru baru saja mencapai alam Noble Lord, tetapi Qian Phoenix Rache cepat. Pejuang Realm Lord mulia rata-rata tidak bisa membunuh Yeru. Mingyu menjawab dengan cemberut, baik bibimu maupun aku tidak bisa memahaminya. Jadi, kami telah meminta pemimpin klan Ye dan Anda untuk masuk sehingga kami dapat berdiskusi bersama. Tentu, jangan mengirim lebih banyak kematian sekarang. Yecha dan aku akan pergi ke base camp di wilayah Fire Kilin sekarang. Luli melambaikan tangannya dan melanjutkan, kalian berdua tinggal di sini. Jika prajurit Realm manusia Sovereign manusia yang dikirim oleh saudara perempuanku tiba, biarkan dia datang kepadaku secara langsung. Lu Feiyu menghentikan Luli dan berkata, jangan pergi. Itu berbahaya. Tunggu di sini. Bahaya apa? Luli menyeringai dengan percaya diri dan berkata, keponakanmu sekarang bahkan dapat membunuh prajurit Realm Sovereign Human. Apalagi, menunggu di sana-sini, apa bedanya? Jangan khawatir, aku tidak akan pergi ke Danau Api sebelum prajurit Realm Sovereign manusia tiba di sini. Petik 2. Ada formasi penghancuran yang dibangun di wilayah Kilin Api. Lu Feixue yakin bahwa lokasi itu membuat sedikit perbedaan. Dia tidak mencoba menghentikan Luli lebih jauh. Sekarang Luling diberitahu, dia akan mengirim seorang prajurit Realm manusia Sovereign Real cukup cepat. Yecha dan Luli segera keluar dari lembah dan terbang langsung menuju wilayah Fire Kilin di mana ada base camp lain dengan beberapa tentara dan prajurit yang ditempatkan di sana. Luli khawatir bahwa prajurit misterius atau monster akan keluar dari Danau Api dan menyerang base camp. Itulah alasannya untuk memeriksa situasi. Dengan keterampilan naga meningkat, meskipun dia belum jelas tentang kekuatannya yang tepat, Luli bisa membunuh prajurit Realm Sovereign manusia dengan mudah. Itu dan rasa takut naga bisa memungkinkannya untuk mengendalikan Beast Kings biasa. Luli berani dengan fakta. Plus, dengan Formation of Destruction, itu lebih aman. Mereka terbang selama beberapa jam sebelum mereka tiba di base camp. Di antara gunung-gunung ada lapisan kabut, indikasi bahwa formasi itu masih ada, yang telah membawa kepastian bagi keduanya. Berdengung, sinar cahaya keluar dari gunung. Kemang terbang bersama lebih dari selusin orang untuk menyambut Luli. Dia pergi ke gunung bersama kelompok itu tanpa bertanya terlalu banyak. Dia hanya punya beberapa pertanyaan sederhana. Namun, tidak ada yang mengumpulkan banyak informasi. Mereka hanya mengatakan bahwa itu aman di luar Danau Api. Namun, siapapun yang pergi ke Danau Api telah mati. Secara alami, tidak ada cara untuk mengumpulkan intelijen. Kirim seseorang ke tepi danau. Luli melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka kembali dan melapor kepadaku segera setelah mereka menemukan sesuatu di danau. Beberapa pengintai pindah. Luli memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan bahwa ia akan menunggu kedatangan prajurit Realm manusia Sovereign manusia yang dikirim oleh Luling. 3 hari berlalu dan tidak ada yang terjadi di Danau Api. Prajurit alam manusia berdaulat yang dikirim oleh Luli tiba. Terlepas dari Dewa Meng, Yan Zhen, penguasa istana Yama di Serenity Plains, seorang pejuang di tahap tengah dari alam manusia berdaulat, juga datang. Dewa Meng berkata, Saint Lord, pejuang Realm manusia Sovereign manusia lainnya lebih jauh sehingga Lady Ling mengirim kami untuk saat ini. Dia ingin aku memberitahu Anda bahwa jika Anda merasakan bahaya, jangan dorong. Kembalilah ke base camp atau menyegel Inferno untuk saat ini. Kita bisa menghadapinya setelah dia menstabilkan Serenity Plains. Petik 2. Tentu saja, Luli mengangguk. Dewa Meng kuat dan Yan Zhen berada di tahap tengah dari dunia manusia berdaulat.
Mereka bertiga setidaknya bisa mundur bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan prajurit Rilem manusia Sovereign atau monster apapun yang akan mereka temui. Luli melambaikan tangan mereka, terbang keluar dan berteriak, ayo pergi dan melihat danau api. Aku ingin melihat iblis macam apa yang menyebabkan masalah. Babak 679, Gadis Misteri. Danau api itu besar dengan radius lebih dari 3.000 mil. Di banyak aliran dari berbagai arah, ada lava yang berkerumun yang menyebabkan suhu tinggi di danau api. Luli dan yang lainnya terbang lebih tinggi, takut mereka mungkin terbakar. Aneh bahwa ada ikan hidup di lava panas yang terik. Dikatakan bahwa di bagian bawah ada ramuan dengan sifat api. Luli dan kelompok itu sedang tidak ingin memeriksa obat mujarab. Mereka pindah dengan hati-hati. Mereka diberitahu bahwa di tengah danau ada sebuah pulau dengan gunung berapi besar, 15 orang tewas setelah memasuki gunung berapi. Mereka tiba di tengah danau dalam waktu 1 jam dan melihat pulau itu bersama dengan gunung berapi yang menjulang tinggi. Mereka bisa melihat asap gelap dari jauh. Alih-alih mendarat di pulau itu segera, mereka mengitarinya dan menggunakan kekuatan psikis mereka sepenuhnya untuk memeriksa makhluk aneh. Pulau itu aman tanpa makhluk hidup atau formasi penghambatan. Dewa Meng dan Luli saling memandang. Dewa Meng dan Yecha mendarat di pulau itu terlebih dahulu dan bergerak secara bertahap menuju peti gunung berapi. Ketika keempatnya tiba, mereka memeriksa gunung berapi dengan kekuatan psikis. Namun, itu dalam dan mereka tidak dapat menemukan apapun. Ayo masuk. Luli memberi isyarat. Semua menarik senjata mereka. Dewa Meng mengeluarkan pedang besar dan baju besi kelas suci muncul di sekujur tubuhnya. Dia dipersenjatai dengan giginya, siap bertarung. Dewa Meng memimpin. Dia harus melakukannya karena dia memiliki pertahanan terkuat. Biasanya, dia adalah perisai manusia. Yecha mengikutinya dan kemudian Luli. Yan Zhen berada di belakang tim. Gunung berapi ini adalah yang aktif dengan asap gelap keluar. Mereka tidak tahu kapan itu baru saja meletus. Suhunya begitu tinggi sehingga begitu mereka masuk, mereka mulai berkeringat dan menderita. Untungnya, mereka semua adalah prajurit dengan kekuatan besar. Mereka bisa menahan panas. Mereka mulai melakukan ke bawah perlahan dan terus memeriksa dengan kekuatan psikis. Tidak ada tanda-tanda kesulitan yang bisa luput dari perhatian mereka. Semuanya tampak baik-baik saja bagiku. Mereka telah mencapai bagian bawah dan mereka bisa melihat lahar yang mendidih. Namun, mereka menemukan tidak ada yang salah. Mereka juga tidak menemukan sisa-sisa lebih dari 10 pengintai mati. Ingin tahu, Luli menatap lava dengan alisnya dirajut. Tidak ada celah di bagian bawah gunung berapi, atau formasi penghambatan. Tidak ada yang salah. Dewa Meng dan yang lainnya sama-sama bingung. Yecha masih memeriksa setiap sudut. Qian Phoenix Rache menghasilkan pengintai terbaik dari Gridland. Bahkan prajurit Rilem Bumi Abadi yang bersembunyi di sini bisa luput dari perhatian Yecha. Namun, setelah beberapa saat, Yecha menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Semuanya normal. Sekarang, ayo keluar. Luli melambaikan tangannya. Jika Yecha menemukan tidak ada yang salah, maka tidak ada yang salah. Di sana sangat panas sehingga bahkan Luli sulit berdiri. Ketika mereka akan naik, Yecha tiba-tiba melihat ke bawah. Kilatan dingin muncul di matanya. Dewa Meng dan yang lainnya juga memasang pengawal mereka. Dewa Meng dan Yan Zhen berdiri di depan Luli dan menatap ke lava. Luli akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Dia merasa kedinginan. Udara dingin seperti angin dingin di musim semi. Itu menyelinap ke tubuhnya, membuatnya menggigil. Dalam lingkungan suhu tinggi seperti itu datanglah udara dingin yang membuat Luli gemetar. Seberapa kuat monster ini? Mereka lebih dari 3.000 kaki di atas lava. Mereka mulai memperluas kekuatan psikis ke bawah. Segera, Yecha, Dewa Meng dan Yan Zhen tertegun. Ketika Luli akhirnya memiliki visual yang jelas, dia juga terkejut. Di bawah lava, ada seorang wanita, seorang gadis cantik yang menakjubkan. Splash, splash. Lahar itu mengaduk. Seseorang keluar dari lava. Di luarnya ada perisai ringan yang mencegah lava merembes masuk dan membakar kulitnya. Ini adalah wanita muda yang cantik dan Dia mengenakan rambut biru gelapnya di sanggul kasual. Dia mengenakan baju besi biru gelap dengan keliman emas, memperlihatkan pemandangan di area dadanya. Luli dan kelompok itu melihat ke bawah dari atas, mereka bisa melihat area yang cantik dan terangkat.
Pinggangnya ramping dan ada sabuk perunggu di sekitarnya. Di tengah sabuk ada rubi. Dia mengenakan rok pendek yang aneh seolah-olah itu dibuat oleh banyak ekor berbulu. Roknya sangat pendek sehingga hanya menutupi bagian bawahnya yang terangkat. Pahanya terbuka. Dia memakai sepatu bot hitam. Tulang keringnya ramping dan panjang, sangat menyenangkan bagi mata. Di tangannya ada dua pisau berputar yang indah. Pisau-pisau itu panjang dan sempit dengan tatapan memantul dari mereka. Di pisau adalah pola misterius yang diukir. Mereka adalah kelas atas. Jubah hitam yang dia kenakan memberinya tampilan yang megah dan heroik. Dia memiliki wajah oval klasik dengan fitur halus. Hidung kecilnya menambahkan sedikit kecerdasan padanya. Matanya besar dan cerah. Namun, ada kilatan dingin di dalam diri mereka. Sekali menatap matanya, akan membuat orang merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam gudang es, membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika skala kecantikan berada di peringkat dari 0 hingga 100 di mana Luling adalah 100 hingga Luli, maka gadis ini setidaknya 98. Dalam beberapa hal, sikapnya lebih baik daripada Luling. Prajurit Rilem Sovereign manusia. Keempat berhenti menatap dadanya atau pahanya. Mereka tidak peduli dengan penampilannya karena mereka merasa takut. Gadis ini tampak muda. Dia harus berusia 17 atau 18 tahun tetapi dia telah mencapai Rilem Human Sovereign Rilem. Lebih penting lagi, keempatnya merasakan bahaya yang fatal seolah-olah mereka tidak dihadapkan dengan seorang gadis cantik, tetapi seorang raja binatang buas. Mereka berdiri di atasnya, yang sedang berkata, mereka merasa dialah yang memandang rendah mereka. Bagi mereka, gadis itu datang dari surga dan dia adalah peri, sementara mereka tidak lebih dari orang biasa. Boba, boba, gadis itu membuka mulutnya dan dari sana keluar serangkaian kata-kata aneh. Yan Zhen tidak mengerti dan berkedip kebingungan. Luli, Dewa Meng dan Yecha, sebaliknya, terkejut. Gadis itu berbicara dalam bahasa kuno yang mereka mengerti. Dia berkata, kamu mencari saya. Yeru mengirim pesan yang tepat dengan menghancurkan 2 jimat batu giok. Dia benar-benar bertemu manusia seperti Luli, dengan tangan dan kaki. Namun, bagaimana mungkin ada manusia di dalam inferno? Bagaimana itu bisa menjadi wanita muda dengan bakat mengerikan seperti itu? Seorang gadis yang bisa berbicara bahasa kuno. Bahasa kuno digunakan di zaman yang jauh. Ratusan ribu tahun yang lalu, bahasa kuno berevolusi menjadi bahasa yang digunakan saat ini. Itu hanya masuk akal bahwa gadis itu milik ras kuno yang telah melarikan diri ke dunia kecil dan dipotong dari luar selama ratusan ribu tahun. Luli dan yang lainnya merasa sedikit lega meskipun musuh mereka telah muncul. Musuh adalah manusia, bukan monster atau iblis, yang membuatnya lebih mudah untuk ditangani. Luli bertanya dalam bahasa kuno, ya, kami mencarimu. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu membunuh orang-orang kita? Gadis itu terlihat dingin. Dia tidak menunjukkan emosi. Dia seperti angsa yang bangga. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, dari mana aku berasal? Pedesaan tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Adapun siapa aku, kamu tidak memiliki hak untuk tahu. Mengapa aku membunuh orang? Karena, aku tidak senang. Kamu telah menggangguku jadi aku dalam suasana hati yang lebih buruk. Jadi, keberuntungan. Petik 2. Bab 680, Leng Wuxin. Orang kampung. Dewa Meng, Yecha, dan Luli merasa dilanggar. Setidaknya, 2 dari mereka adalah pejuang Rilem manusia Sovereign Rilem. Luli adalah murid keluarga Lu di dataran tengah. Bisa dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga terkemuka. Sekarang mereka udik. Mereka lebih dari cukup dilengkapi. Setiap orang memiliki sepotong baju zirah kelas suci dan Luli memiliki relik kuasi. Bagaimana mereka bisa diejek dan disebut orang desa? Tapi udik desa atau bukan, yang penting sekarang adalah wanita itu akan membunuh seseorang. Dari dia menyebar rasa pembunuh yang kuat yang tampaknya otentik dan lebih menonjol daripada Luli. Sepertinya, tangan gadis itu ternoda darah. Tongkang. Dengan silau keemasan gelap yang menyinari tubuhnya, Dewa Meng menggunakan keterampilan unik yang dimiliki oleh balap titan. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong gadis itu dengan kekuatan besar. God of Meng tidak mengaktifkan force field. Dia dihadapkan dengan prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem lainnya dan ketika dia melakukan hal yang sama, kedua force field akan menetralkan satu sama lain, membuat gerakan itu sia-sia. Kamu ingin membuat perbedaan, kan?
Gadis itu diejek. Silau biru muncul di matanya dan itu muncul di mata Dewa Meng. Dia bergerak. Seperti hantu, dia mengayunkan pisau dan menodai pedang Dewa Meng. Berdengung. Ketika senjata mereka bersentuhan, dua pisau berputar yang indah tiba-tiba menyala. Gelombang energi kuat terpancar dari mereka. Di tengah-tengah sorotan adalah rune berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup menyenangkan bagi mata. Kuaso relik, ini buruk. Luli menjadi pucat karena ketakutan. Dia lebih akrab dengan energi dari relik kuasi. Tanda yang berkilau adalah simbol dari kuaso relik. Bang! Senjata kelas suci di tangan Dewa Meng dipotong menjadi 3. Kedua pisau itu bergeser ke arahnya. Tampaknya lambat karena pada saat itu, waktu di daerah itu melambat. Arti waktu yang sangat besar. Yan Zhen takut. Ada legenda makna mendalam ini. Dikatakan bahwa suatu ketika ada prajurit terpilih yang mempelajari makna waktu yang mendalam. Ada banyak jenis tetapi bahkan jenis tingkat terendah adalah peringkat ke-7. Roar. Tanpa ragu-ragu, Luli bergerak. Dari perutnya terdengar raungan naga. Kemudian di punggungnya terbentang tatapan perak. Seekor naga perak besar menyerbu dan melayang di atas awan sampai menghilang ke langit. Rising Dragon. Pada awalnya, Luli berpikir bahwa gadis cantik ini tidak dikenal. Dia tidak ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, jika dia ragu-ragu lagi, Dewa Meng akan kehilangan nyawanya. Luli tidak bisa berbelas kasihan lagi. Tongkang. Tangan Yan Zhen dikelilingi oleh tatapan gelap. Kedua kepalan tangannya terentang dan membesar. Dia menyerang gadis itu dari arah lain. Ini adalah Bloodline skill dan langkahnya yang paling kuat. Memisahkan ruang. Sepasang kait muncul di tangan Yecha. Dia menghasilkan banyak hantu cakar emas sampai jumlahnya mencapai lebih dari 100. Mereka semua mendukung gadis itu. Sampai saat ini, tidak ada yang memperlakukan orang ini sebagai gadis cantik. Mereka memandangnya sebagai musuh yang kejam. Mereka tidak akan berbelas kasih kepada musuh atau mereka yang akan kehilangan nyawa mereka. Gadis itu sepertinya terkejut. Dia menoleh ke Luli dan untuk pertama kalinya, ada sedikit keseriusan di matanya. Dia berhenti bergerak. Aliran emas di lehernya muncul dan tampak seperti lotus. Setelah itu menyala, lotus besar muncul di bawah kaki gadis itu. Teratai merah di sekelilingnya dengan keliman emas, yang membuatnya berkilau. Teratai mekar dan menutupi gadis itu. Pada saat itu, serangan itu hampir mencapai dirinya. Serangan Luli adalah yang pertama kali dicapai. Di tengah-tengah udara, cakar naga besar muncul dan menyambar kuncup teratai. Dengan suara ledakan, bunga teratai berkilau ketika gelombang udara menyerbu, mengetuk Dewa Meng yang berada di dekatnya. Dia menabrak tebing dan kemudian jatuh ke kolam lava. Serangan Yan Zhen mulai menunjukkan efek juga. Dua kepalan tangan emas besar memukul kelopak. Mirip seperti sebelumnya, lotus menyala tetapi tidak bergerak di udara. Boom, boom, boom. Makna mendalam Yecha mengerahkan dampaknya. Satu demi satu cakar emas berhamburan menabrak. Namun, karena langkah Luli maupun Yan Zhen tidak bisa memecahkan kelopak, langkah Yecha lebih seperti menggaruk gatal, tidak meninggalkan bekas pada kelopaknya. God of Meng berteriak kesengsaraan di kolam lava. Dia bergerak aneh. Dia berdiri di udara dan tidak bereaksi sampai dia menabrak kolam lava. Dia baru saja bergegas keluar dari lava. Kulitnya terbakar. Untungnya, dia kuat jadi itu hanya luka kulit. Luli menjadi pucat. Dia masih memaksakan dirinya untuk menggunakan skill Rising Dragon. Dia terlalu lemah pada level fisik dan ranahnya untuk menggunakan skill. Setiap kali dia menggunakan keterampilan ini, vitalitasnya akan teredam. Dia terhuyung-huyung di nasib roda dan hampir jatuh. Merasa terkejut, dia menoleh ke Yan Zhen dan menemukan yang terakhir dalam kondisi yang sama. Serangan mereka sangat kuat. Li yang tidak bisa selamat dari cakar naga dan mati seketika. Skill Rising Dragon sangat mengesankan. Bagaimana mungkin ia tidak bisa memecahkan kelopak kecil? Yan Zhen, mantan Master Istana Yama, sudah dikenal dunia selama ratusan tahun dan ia yakin dengan gerakannya. Langkah dua kepalan tangan adalah skill Bloodline-nya. Namun, dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan gadis itu, apalagi membunuhnya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Skill garis darah. Luli dan Yan Zhen takut dengan gagasan yang sama yang mereka miliki. Mereka ingat tanda bunga emas di leher gadis itu. Teratai itu bukan harta atau relasi kuasi. Itu adalah skill garis keturunan gadis ini.
Kemasan. Luli tersentak. Dia gemetaran. Garis keturunan memiliki peringkat dari 1 hingga 9 dan setiap peringkat memiliki warna yang berbeda. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam dan emas. Warna emas mewakili Bloodline peringkat ke-9 yang legendaris. Dikatakan bahwa Emperor of Heaven Reverse memperoleh Bloodline peringkat ke-9. Dari seluruh Heaven Reverse Universe, dia adalah satu-satunya dengan Bloodline peringkat ke-9. Itu ada dalam catatan sejarah banyak keluarga. Peringkat ke-9, Bloodline peringkat ke-9 yang legendaris. Yecha mengenalinya dan bergumam. Di matanya ada teror yang mendalam. Gadis ini sangat berbakat sehingga tidak ada dari mereka yang punya kesempatan. Dia punya kuasa relik. Fakta bahwa Dewa Meng berdiri di sana seperti orang bodoh adalah bukti bahwa ia sedang diserang jiwa. Tidak perlu dikatakan, serangan jiwa gadis itu mengerikan karena mempengaruhi jiwa Dewa Meng untuk waktu yang lama. Karena itu, tanpa ragu, Yecha berteriak, "Saint Lord, larilah. Kami akan membelikanmu waktu." Dewa Meng kembali ke akal sehatnya. Dia meraung dan bergegas keluar dan berteriak, "Yan Zhen, bawa Saint Lord pergi." Yan Zhen segera bertindak. Dia takut dengan gadis misteri juga. Mendengar kata-kata Dewa Meng, Yan Zhen meraih Luli dan mencoba terbang. Tiba-tiba, kelopak bunga teratai menjadi transparan, mengungkapkan wajah dingin gadis itu. Dia mendengus dan berkata dalam bahasa kuno, "Jika kalian orang desa bisa lari, maka aku tidak akan menjadi Leng Wuxin dari keluarga Leng." Bab 681, Kejam. Dengan itu, kelopak emas pada gadis yang menyebut dirinya Leng Wuxin menyala untuk lain waktu. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kakinya dan terbang ke segala arah dalam bentuk lentera teratai. Garis keturunan keluarga Zi dari gurun utara juga dilambangkan dengan kelopak. Namun, itu dari warna ungu, menunjukkan peringkat ke-7. Ketika prajurit keluarga Zi menggunakan keterampilan garis darah mereka, banyak kelopak akan menari-nari di langit sampai kandang yang dibentuk oleh bunga muncul untuk menjebak musuh. Keterampilan garis Leng Wuxin mirip dengan Zi Family. Tapi Lotus Leng Wuxin lebih dari sekadar kelopak, yang memberinya kekuatan lebih. Satu lotus besar demi satu berseru kepada Dewa Meng, Yecha, dan yang lainnya. Melihat bahwa bunga teratai tidak berbunga, Dewa Meng ingin menghancurkan satu, bereaksi dari insting. Tapi, hanya langkah ini yang salah. Ketika tinjunya mendarat di atasnya, lotus itu tenggelam. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan datang dari dalam lotus. Dewa Meng jatuh ke dalam lotus dengan kelembaman dan kemudian, dibungkus di dalam. Apa? Yecha hendak menggunakan space splitting lagi untuk menjatuhkan lotus. Ketika dia melihat ini, dia tidak akan membiarkan teratai mendekat. Dia mulai bergerak seperti ikan lumpur. Kait di tangannya melotot ketika dia berlari ke arah Leng Wuxin. Dia berusaha untuk menyerang padanya sehingga Luli dapat memiliki jendela waktu untuk berlari. Yecha terlalu naif. Teratai di sekitarnya tiba-tiba berbunga penuh dan dia dikelilingi oleh daya isap. Yecha tidak bisa melawannya dan tersedot ke dalam lotus. Bang, 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 bang. Suara ledakan yang menguar datang dari lotus yang membungkus Dewa Meng di dalam. Teratai berkilau dan tidak bisa retak. Dari dalam adalah Dewa Kemarahan Meng dan sedikit rasa sakit. Dia harus diserang dari sana. Dari penampilan teratai hingga Dewa Meng dan Yecha terperangkap, hanya waktu untuk satu napas telah berlalu. Yan Zhen tidak bisa berlari jauh dengan Luli. Mereka bahkan tidak mencapai peti gunung berapi. Luli melihat apa yang terjadi. Dia menjadi pucat. Dia berteriak, "Yan Zhen, turunkan aku. Kembali dan suruh semua orang keluar dari Inferno. Suruh Kemang untuk menutup lorong. Ini perintah." Yan Zhen, budak Luling, diberitahu olehnya untuk mematuhi Luli. Oleh karena itu, setelah jeda, Yan Zhen meninggalkan Luli dan terbang sendiri. Luli tidak ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi dia melakukannya sekarang karena dia tidak akan pergi dengan Yan Zhen. Dengan bakat dan harta karun seperti itu, gadis ini juga harus cepat. Yan Zhen tidak akan bisa membawanya keluar. Sekarang kematian tidak bisa dihindari, Luli merasa dia mungkin juga membiarkan Yan Zhen pergi. Yecha bersamanya lama sekali dan Dewa Meng melalui kerja keras dan kesulitan bersamanya. Luli tidak bisa menyaksikan keduanya menderita dan mati. Oleh karena itu, Luli memutuskan untuk tetap tinggal dan mudah-mudahan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka.
Dari bawah, terdengar dengusan. Teratai terbang. Luli bergerak sedikit dan tiba di peti. Dia berdiri di sana dengan bangga dan menunggu Leng Wuxin keluar. Dia bisa mengatakan bahwa Leng Wuxin sedikit tertarik padanya, tepatnya, skill garis darahnya. Wosh! 9 lotus besar terbang. Dewa Meng dan Ye Cha masih berusaha. Dalam tangisan mereka ada jejak rasa sakit. Luli tidak tahu apa yang sedang mereka alami di sana. Leng Wuxin datang dengan pisau. Kelopak bunga pada lotusnya terbuka, mengungkapkan kecantikannya yang menakjubkan. Ada senyum tipis di wajahnya, lebih seperti ejekan. Dari matanya, Luli tahu dia melihat dirinya sebagai putri yang sombong. Dia memandang rendah Luli seolah-olah dia adalah warga sipil yang berpakaian compang camping, yang melukai harga diri Luli. Dia pucat dan napasnya pendek. Dia berdeham dan berkata dalam bahasa kuno, "Nona muda Leng, lepaskan anak buahku. Aku akan tinggal untuk memuaskan amarahmu." Bagaimana itu? Leng Wuxing menyeringai dan berkata, "Aku tidak tahu kamu adalah teman yang baik. Kamu ingin aku membiarkan mereka pergi? Tentu, ambil saja pelet ini." Cincin interspatial merah di jarinya bersinar ketika pelet biru terbang keluar. Luli meraihnya dan memeriksanya dengan kekuatan psikis. Saat dia melakukan itu, dia merasa jiwanya dikendalikan oleh pelet. Dia bertanya dengan cemberut, "Apakah mengambil pelet berarti aku akan menjadi budak jiwamu?" Leng Wuxin terkejut. Tetapi dia menjawab dengan jujur, "Ambil pelet ini dan kamu akan menjadi pelayanku. Entah kamu ambil atau kalian bertiga mati." Pelayan. Luli memaksakan senyum. Untuk menjadi pelayan orang lain. Dia lebih baik mati. Dia tahu betapa menyakitkan dan menyesalnya Hulang dan yang lainnya. Setelah menjadi budak, tidak akan ada lagi kebebasan. Perintah dari Tuan, bahkan jika itu adalah budak yang makan kotoran, budak itu tidak akan melawan. Mereka tidak akan bisa mendurhakai jika Tuan mereka memerintahkan hit pada kehidupan keluarga mereka sendiri. Kebebasan bukanlah satu-satunya hal yang hilang bagi seorang budak, kebanggaan juga. Bagi Luli, seseorang tanpa martabat dan kesombongan bukanlah manusia. Jika demikian, apa gunanya hidup? Ini adalah prinsip dan garis dasar Luli. Oleh karena itu, dia melempar pelet itu kembali ke Leng Wuxin dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa membunuhku. Kamu bisa menyiksa selama 1 tahun atau 10 tahun. Kamu bisa mematahkan tulangku sedikit demi sedikit dan kamu bahkan bisa melemparku ke dalam oven dan mengubahku menjadi abu. Tapi ubah aku menjadi budakmu. Maaf, aku tidak akan melakukan itu." Petik 2. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Menancapkan pisau ke dalam lotus, Leng Wuxin bertepuk tangan. Dia mengangguk dan berkata, "Karakter keras kepala dan pria seperti itu. Tapi, bagaimana jika saya mematahkan tulang mereka satu per satu di depan Anda? Bagaimana jika saya memotong daging mereka sepotong demi sepotong di depan Anda?" Luli menghela nafas dan menjawab dengan tenang, "Kamu boleh mencoba tetapi aku harus bunuh diri untuk menemani mereka. Aku percaya mereka akan mengerti aku." "Apakah begitu?" Leng Wuxin tidak yakin, dengan sorot matanya. Dia memandang Luli dengan senyum mengejek dan berkata, "Sekarang kulit mereka terkikis tetapi di sini Anda, menjadi retorika. Jika Anda ingin menemani mereka setelah mati, bagaimana kalau sedikit tindakan? Tindakan apa yang ingin kamu lihat?" Luli mengeluarkan belati dan menyingkirkan armor lembut Great Surga ke tubuhnya. Dia menusuk dadanya dengan kekuatan besar. Swiss. Dengan gerakan itu, Luli masih tetap tenang. Dia menarik belati. Dari luka di dadanya, darah menyembur keluar. Namun, dia melakukannya lagi dengan tenang. 1, 2, 3, 5. 5 luka muncul di dada Luli. Darah mengalir keluar, menodai tubuhnya dan roda takdir di bawah kakinya merah. Darah juga merembes dari mulutnya, memutihkannya. Dari awal sampai akhir, tidak ada peluang di matanya. Dia tidak menunjukkan rasa sakit seolah dia menikam orang lain, bukan dirinya sendiri. Dia terus menatap Leng Wuxin. Setelah dia selesai memotong kelima, dia akhirnya menyeringai, dengan darah di mulutnya, dan berkata, "Bagaimana itu? Apakah itu cukup?" "Tidak, saya bisa terus sampai saya mati. Nona Leng, saya pikir Anda berasal dari keluarga terkemuka. Wanita muda seperti Anda tidak seharusnya menyiksa pelayan. Biarkan mereka pergi. Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan dengan saya dan saya akan baik-baik saja dengan itu." Petik 2.